Budi Hadi. Kali ini kita bertemu kembali pada podcast Pacet Training of Education. Yang kali ini kita akan coba membahas hal-hal unik dan hal menarik dari pembelajaran pasca gempa di SMK Negeri 1 Pacet. Baik, bersama kita ada orang-orang hebat. Yang pertama ada pengawas pembina dari SMK 1 Pacet, Bapak Rustam Effendi, dan juga tentu saja ada orang yang sangat luar biasa yang mengembangkan SMK ini, ada Ibu Kepala SMK 1 Pacet, Ibu Dr. Anda Yuniati Sultika, dan tentu saja karena kita akan membicarakan tentang pembelajaran, maka ada wakil di Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Budi Yuliana Rahayu. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang hebat ini bagaimana pembelajaran pasca gempa yang mungkin saja ini akan berbeda, unik karena pembelajaran pasca gempa ini pasti saja unik karena berbeda-beda di setiap sekolah dan tentu saja mungkin hanya akan ada di Cianjur ini. Nah baik, kita akan ngobrolin terlebih dahulu, mungkin kita ke Ibu Kepala Sekolah dulu terkait gimana sih atau apa sih kebijakannya ini setelah gempa, kemudian anak-anak juga agak sulit belajar karena memang rumahnya runtuh, guru-guru juga barangkali konsentrasinya teralihkan dengan gempa. Bagaimana sih kebijakan yang diterapkan di SMK Negeri 1 Pacet ini ketika menghadapi gempa tersebut? Boleh berkenan Bu untuk menyampaikan kebijakannya apa saja nih di SMK 1 Pacet ini? Bangga Bu. Ya. Mungkin ada beberapa hal kaitannya dengan kebijakan bagaimana SMK Negeri 1 Pacet yang salah satu SMK yang terdampak ya Bapak, terdampak oleh gempa. Jadi yang kita tahu bahwa di beberapa tempat kita jarak dari pusat gempa itu sekitar 10 kilo. Yeah. Jadi sangat dekat dan tentu saja ada dampak yang terasa ya untuk SMK Negeri 1 Pacet. Ini dibuktikan dengan beberapa gedung yang terkena dampak tersebut. Mungkin di pelaksanaan pembelajaran, mungkin yang nanti akan saya ambil kebijakan kira-kira dengan kondisi bangunan yang tidak siap untuk digunakan sebagai sarana prasarana pembelajaran, bagaimana mengambil sikap kira-kira nih anak-anak yang terdampak gempa maupun anak-anak dari sisi pelaksanaan pembelajaran. Tentunya kami berkoordinasi dengan teman-teman di jajaran manajemen untuk melaksanakan pembelajaran di pasca gempa. Ya, terutama satu, memulihkan kondisi dari siswa itu sendiri, ya, kemudian guru. Jadi kita mengevakuasi, memetakan berapa siswa yang terkena dampak dan kategorinya seperti apa. Karena kan kategorinya ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, kemudian juga tentunya para guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kita petakan juga berapa guru yang terdampak dari kategori berat, sedang maupun ringan. Dan tentunya dari hasil pemetaan dan hasil koordinasi dengan para wakal atau jajaran manajemen, kita mengambil sikap pada setelah kejadian itu pembelajaran daring. Jadi walaupun situasinya tidak memungkinkan karena situasi siswa juga dalam kondisi mentalnya tidak siap, mungkin penuh dengan kekhawatiran, tetapi kita sebagai guru juga sama posisinya. Kita tidak bisa tinggal diam ya Pak. Tentunya sama-sama untuk keluar atau bangkitlah dari persoalan-persoalan yang kemungkinan harus dipersiapkan situasi force major atau kejadian alam yang memang ini menimpa di Kabupaten Cianjur. Tentunya kejadian ini juga sebenarnya ada proses pembelajaran kaitannya dengan mitigasi ya. Pembelajaran mitigasi. Ya, pembelajaran mitigasi juga sudah diberikan di dalam pembelajaran pendidikan karakter karena SMK Pacet punya program sekaitan dengan proses pembelajaran pendidikan karakter yang di dalamnya adalah bagaimana menangani permasalahan-permasalahan seperti terjadinya gempa, banjir ataupun misalnya kebakaran. Dan ternyata kita mengalami kejadian gempa dan tentunya ketika terjadi situasinya siswa itu ada dalam kondisi yang panik yang mengakibatkan anak
padahal sudah diberikan pembelajaran ya Pak ya? Iya. Sudah diberikan pembelajaran mitigasi, ternyata Tetap saja panik. Kejadiannya ya paniknya yang, Iya. yang pertama kali itu panik ya. Iya. Dan ketika terjadi panik, ada beberapa siswa yang terkena genteng yang Jatuh. Iya. gitu kan. Ada 10 siswa kalau tidak salah, tetapi tidak terlalu parah. Jadi secara keseluruhan siswa SMK Pacet selamat ya, kemudian juga guru-gurunya juga pada selamat karena kita punya beberapa titik jalur evakuasi. Betul. Jadi titik kumpulnya ada di tengah lapang, semua masuk ke tengah lapang. Kemudian juga para guru juga mendampingi siswa-siswa tersebut, kemudian mengkondisikan. Nah itu kejadian awalnya seperti itu. Tapi setelahnya, setelah beberapa waktu kita melaksanakan pembelajarannya, saya ambil keputusan daring tersebut, itu juga mungkin prosentasenya yang lebih tahu di kurikulum mungkin ya dengan para guru. Kira-kira tingkat respon siswa yang mengikuti di proses pembelajaran daringnya berapa persen sih kira-kiranya, nanti mungkin secara teknis Pak Budi akan menyampaikan. Bahkan setelah pasca gempa mengatur jadwal baik guru maupun siswa untuk di dalam proses pembelajaran, karena kalau sekolah saja di kondisinya yang masih terjadi gempa susulan dan lain sebagainya juga tingkat kekhawatirannya juga tinggi. Nah, kita juga mengambil kebijakan mengatur, tapi sekolah juga tidak ditinggalkan begitu saja ya Pak. Terutama guru-guru yang rumahnya dekat dengan sekolah minimal ada memantau ya, ada tenaga keamanan, kemudian memantau kira-kira nanti titik-titik yang rawan itu di sebelah mana yang sekiranya nanti bisa jadi bahan untuk pemetaan gedung atau fasilitas yang rusak itu yang sebelah mana. Jadi sekolah tetap siaga. Iya, tetap siaga. Dan kita juga memberikan support, memberikan motivasi ya. Karena kejadian ini tidak hanya menimpa kita juga pengalaman di beberapa daerah seperti Yogyakarta juga pernah terjadi gempa, mungkin belajar dari pengalaman, kita tidak bisa berdiam diri bagaimana keluar dari persoalan tersebut. Nah, tentunya yang pertama itu adalah mengembalikan kondisi mental dari para siswa maupun guru. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kebijakan-kebijakan yang saya ambil ya secepatnya untuk kembali lagi pulih. Nah, tentunya selain memotivasi, kemudian juga kita juga mengadakan beberapa treatment kepada guru-guru ya. Sekiranya nanti ada hal-hal yang bisa didiskusikan kira-kira harus seperti apa sehingga tetap layanan kepada siswanya tetap berjalan. Itu mungkin yang saya ambil langkah-langkahnya tadi di pembelajaran daringnya. Kemudian juga mungkin nanti kaitannya dengan mitigasi sudah masuk ke ini ya ke pendidikan karakter Bu di bidang kesiswaan. Di P5BK-nya juga ada ya. Dan juga kalau misalkan rekan-rekan yang di sekolah kita baru-baru ini kita melakukan ini ya Bu ya trauma healing untuk guru. Karena tentu saja ya Bu ya kalau misalkan gurunya masih pikirannya teralihkan dengan bencana mungkin bagaimana membangkitkan motivasi. Jadi luar biasa sekali, terima kasih sekali Bu Kepala karena juga beberapa hari kemarin kita melakukan itu Pak, melakukan kegiatan trauma healing untuk gurunya juga. Jadi outbound ya. Dan juga kalau tercatat memang 30 guru ya Bu ya, 30 lebih yang terkena dampak bencana ini. Baik, untuk kebijakan-kebijakan tadi kami tuliskan ada beberapa. Pertama mungkin pemetaan dan juga pembelajaran daring dan juga ada nantinya tambahan dan juga melengkapi untuk pembelajaran mitigasi walaupun memang sudah sebelumnya. Nah, tadi ada beberapa hal teknis nih yang mungkin kita perlu tanyakan nih ke Pak Wakil Bidang Kurikulum, terutama bagaimana sih sebenarnya yang tadi Bu Kepala bilang itu ada pembelajaran daring ya, pembelajaran bagaimana nih pertama apa sih yang dilakukan oleh guru-guru tentang pembelajaran daring ini, dan tentu saja yang paling saya garis bawahi dari Ibu tadi ke responnya partisipasi anak-anak ya. Mangga Pak Budi boleh dijelaskan mengenai teknis pembelajaran daring. Oke, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya. Baik, tentunya kita di tanggal 21 itu kita kaget semuanya Pak Fajar, tidak hanya siswa, guru pun juga ada sedikit kepanikan, terutama ketika kejadian itu siswa ketika sedang belajar tiba-tiba kurang lebih pukul 13:21 terjadi gempa yang begitu besar, semua panik Pak. Sampai-sampai tadi kata Ibu Kepala Sekolah,
karena panik walaupun kita sudah dilatih, ternyata ketika realnya gempa ya mau guru mau siswa semuanya panik sampai genteng yang turun juga tidak terpantau sehingga ada beberapa siswa kita yang terkena genteng. Ya, baik. Nah, setelah itu kami juga mengambil sikap 15 menit setelah kejadian, otomatis kita langsung anak-anak kita langsung pulangkan. Setelah itu kami sebagai tim kurikulum langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah menindaklanjuti bagaimana kelanjutkan sekolah pasca gempa. Tentunya kita langsung mengambil keputusan cepat di hari besoknya langsung kepala sekolah langsung mengeluarkan kebijakan untuk 1 minggu untuk daring terlebih dahulu seperti itu. 1 minggu juga tidak cukup ternyata 1 minggu 2 minggu itu terjadi gempa susulan juga, itu juga membuat panik semuanya sehingga mengambil kesempatan lagi untuk melaksanakan perpanjangan pembelajaran daring, tentunya dengan melihat kondisi psikologis anak. Tentunya kita guru-guru juga dalam memberikan pelayanan pembelajaran tidak terlalu menuntut untuk terlalu banyak tugas, lebih-lebih ke pelayanan psikososial. Kemudian juga di pelaksanaan penilaian akhir semester kita juga dilaksanakan secara daring juga seperti itu, karena juga kondisi ruangan sekolah juga belum memungkinkan untuk kita masuki karena terlalu rawan. Nah, kemudian juga di tahun ajaran awal semester sekarang juga kita masih melakukan pembelajaran secara daring karena kita juga melaksanakan jadwal secara blocking. Kita juga karena menerapkan sistem model pembelajaran teaching factory, maka jadwal pun dibuat secara daring. Untuk minggu sekarang yang luring itu hanya kelas 10. Untuk kelas 12 itu pembelajaran secara daring. Nah, kebetulan untuk yang kelas 11 itu sekarang kita sedang melaksanakan PKL, Pak pengawas gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti minggu depan juga jadwalnya akan berubah nanti juga. Insya Allah setelah tadi kita koordinasi dengan para ketua kompetensi keahlian juga dengan Wakasarana dimungkinkan untuk semuanya masih ada blended learning tetapi 80% siswanya masuk ke sekolah, Ibu. Jadwalnya diutamakan ketika yang luring itu adalah pembelajaran produktif seperti itu. Nah, 1 minggu ke depannya tetap sambil menunggu proses perbaikan ruangan, kita akan tetap akan melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring, tapi terbatas seperti itu, Pak Pajar. Terkait dengan minggu pertama yang memang kegiatannya itu berupa dukungan psikososial. Jadi guru itu tidak fokus ke mata pelajaran dulu. Iya. Minggu itu ya. Iya, Pak. Tapi mungkin sedikit mendata atau misalkan sehat. Gitu. Iya. Nah, kebetulan juga di kita aja juga salah satunya adalah ketika awal pembelajaran itu kita tidak langsung masuk ke pembelajaran, tetapi bagaimana kita mengasesmen diagnosis seperti itu. Bagaimana keadaan siswa, bagaimana keadaan rumahnya seperti itu, tidak fokus langsung ke inti materi pembelajaran seperti itu, Pak Pajar. Dan karena itu penting sekali. Iya, untuk sangat. Saya lihat ya Bapak Ibu guru, memang ketika pembelajaran di awal itu memang menyapa, gimana kabar? Iya. Tapi ada yang menarik juga nih, mungkin sobat pasti harus tahu bahwasanya kita juga melaksanakan penilaian tadi penilaian akhir semester itu tidak menggunakan penilaian lagi gitu, tapi menggunakan penilaian yang sudah ada sebelumnya. Iya, dan yang paling unik adalah pembagian rapotnya ya Pak ya. Iya. Pembagian rapotnya juga dilakukan secara daring. Karena kita menggunakan rapot Merdeka sehingga akses rapotnya secara online gitu. Dan ternyata karena saya juga jadi wali kelas ya Pak, ternyata memang banyak obrolan juga walaupun dari itu tetap saja ternyata interaksi antara orang tua dengan sekolah itu tetap banyak dan juga tetap memberikan menitipkan harapan yang besar bagi sekolah. Memang meningkatkan atau memajukan juga anak-anak kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin kita lanjut dulu ke Bapak Rustam. Mungkin kita akan diskusi dulu Bapak barangkali tentang hal-hal apa sih nih kebijakan secara umum yang memang diterapkan di wilayah yang pasca gempa seperti ini.
Mangga Pak Ustadz. Yang pertama saya menyampaikan turut merasakan gitu ya bagaimana menghadapi kepanikan pada hari-hari pertama dan minggu-minggu pertama di saat kita menghadapi musibah gempa pada saat itu ya, sehingga sekolah pun dengan cepat dan tanggap bisa mengeluarkan kebijakan dan tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Yang kedua tentu bersyukur ya, sampai hari ini khususnya di SMK Negeri 1 Pacet kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Pak. Semua bersemangat, saya juga lihat di luar tadi bersemangat semua. Para siswa juga antusias gitu ya. Jadi kalau di merasa kangen mungkin ya, Kangen. ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normatif di sekolah gitu ya. Tapi karena situasi dan kondisi yang tadi sudah dijelaskan baik oleh Ibu Kepala Sekolah maupun oleh Bapak Bidang Kurikulum, itulah yang menyebabkan kita mengambil kebijakan ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terpadu gitu ya, dengan moda daring dan moda luring pada saat ini. Kalau pada minggu-minggu pertama Daring, full daring. Daring ya. Yeah. Bahkan evaluasi dan pembagian rapot pun dilaksanakan secara daring. Alhamdulillah semua berjalan lancar ya. Memang betul ya, jadi kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan. Kita tidak bisa berharap banyak dari pihak orang tua, keluarga saat ini ya. Kenapa? Mungkin lebih banyak fokus ya pada keadaan masing-masing gitu ya. Traumanya ada, kemudian secara ekonomis pasti berdampak gitu, sosial gitu ya. Sehingga sekolah lah yang harus memulai gitu ya. Harus mengambil inisiatif untuk melahirkan sebuah kebijakan yang menyenangkan bagi kita semua. Jadi kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan dan saya melihat ini bagus sekali ya, sesuai dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Jadi semua berjalan dengan baik ya. Kami juga dari Dinas Pendidikan kemarin cabang Dinas Wilayah 6 sebenarnya sudah menyampaikan data kesiapan sekolah yang menghadapi kegiatan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023 ini. Sehingga dari data yang dikumpulkan itu tentu saja ada dukungan kebijakan dari cabang dinas gitu ya, atau Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi insya Allah akan berjalan. Nah, jadi tadi kembali lagi bahwa sekolah dengan guru ya, jadi kebijakan yang sudah bagus dari kepala sekolah tentu saja diimplementasikan oleh para gurunya. Gurulah yang harus berinisiatif. Dengan adanya musibah ini, jadi memang guru harus berinovasi gitu, kreatif gitu, menyelenggarakan atau melaksanakan strategi pembelajaran yang kondisional. Jadi apapun yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan media pembelajaran gitu ya, dengan suasana yang menyenangkan. Bila perlu dari awal, kalau anak hobinya menyanyi dulu gitu ya, nyanyi yang mendidik gitu ya. Kalau sudah bosan, senam dulu gitu ya. Nah seterusnya. Jadi suasana itu tetapi pembelajaran tetap berjalan. Dan bahasan tentu terkait dengan CP maupun KD yang ada, tetapi kontennya itu bisa mengambil konten-konten yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, jadi tadi juga kita bicara di luar dari kegiatan podcast ini, ada fasilitas yang mengalami kendala ya, baik sarana maupun fasilitas. Rusak berat. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada, tetapi kita bisa menggunakan media pembelajaran lain ya, di lapangan di mana saja, karena sebetulnya yang penting proses pembelajaran tetap berjalan dan wawasan anak tetap berkembang gitu ya. Nah, kita tahu lah sekarang tidak ada ujian nasional yang menyebabkan anak harus menghafal materi, nggak ada, tetapi anak dengan literasi dan numerasinya tetap berkembang, berkembang gitu ya. Itu jadi
Menurut saya apa yang menjadi kebijakan Ibu Kepala Sekolah yang tadi sudah dioperasionalkan oleh bidang kurikulum sudah sangat sangat bagus sekali ya. Hingga hari ini kita melihat bahwa baik guru maupun siswa sangat antusias untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Di sini dituntut kreativitas dan inovasi dari Betul. guru ya. Ya. Karena memang tadi disebutkan bahwasanya bisa jadi media ini sedang tidak bisa digunakan, Gunakan. tapi kita gunakan media yang lain. Lain. Kalaupun tidak ada media, kita gunakan diri kita sebagai media. Betul. Jadi semuanya bisa kita pakai. Jadi kita di dalam buku kurikulum atau buku-buku pegangan ada konten-konten yang sudah disiapkan, tapi kita tidak terpaku dengan itu. Kita menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi pada saat itu. Dan itu bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Betul. Ya, baik. Demikian tadi kita bincang-bincang tentang pembelajaran pasca gempa ini. Tapi Bapak dan Ibu dan sobat pasti semuanya, kita akan minta dulu ke teman-teman yang teman-teman ya, jadi sebutan teman-teman orang-orang hebat yang ada di sini untuk statement, closing statementnya. Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk menyampaikan pernyataan penutupnya untuk baik untuk sobat pasti di rumah atau misalkan anak-anak kita dan juga mungkin penonton-penonton dari podcast Pacar ini. Mungkin pertama boleh berkenan Ibu Pes untuk menyampaikan pernyataan penutup untuk kegiatan kita. Sebelum closing statement, mungkin saya selaku kepala sekolah dalam situasi pasca gempa ini masih memberikan peluang mengikuti lomba-lomba ya. Oh, iya. Jadi lomba-lomba yang ditawarkan oleh beberapa pihak kita mengikuti. Jadi siswa kemarin kebetulan siswa dan guru ya kalau tidak salah itu di juara karaoke gitu kan. Oh ya kemarin ya yang di Cipanas. Basket dan lain sebagainya ya Poli. Jadi kita tetap mengirimkan siswa-siswa untuk melaksanakan kegiatan itu. Sebelum closing statement ya. Siap. Jadi artinya justru dengan kejadian ini seharusnya kita semua juga belajar belajar untuk memperbaiki diri lebih meningkatkan kualitas dari guru kemudian juga siswa. Jadi ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi lebih kreatif, lebih inovatif di situasi yang tidak terduga inilah barangkali nanti nilai-nilai kreativitas itu akan muncul. Betul. Nah itu mungkinnya sebelum closing statementnya adalah tetap semangat. Kita harus bangkit bahwa dengan kejadian ini jadikanlah pembelajaran yang berharga untuk kita lebih kreatif dan inovatif ke depannya. Tentu dengan mengusung komunikasi dan kolaborasi. Itu saja dari saya. Visi Jawa Barat itu Iya. Betul. Ya, boleh berkenan Pak Rustam untuk menyampaikan closing statementnya Pak. Bahwa dengan kejadian ini ada juga hikmah yang bisa kita ambil, Pak. Yang pertama, kita adalah makhluk ciptaan Allah gitu ya, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kejadian ini kita menjadi mawas diri bahwa takdir bisa terjadi kapan saja gitu. Iya. Jadi itulah yang menyebabkan kita selalu menjaga sikap gitu ya, sikap-sikap yang baik dan menghindari sikap-sikap yang tidak baik dan senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, ternyata dengan kejadian ini kita malah jadi rasa solidaritas Sudah tinggi ya. Jadi ingin saling membantu dengan orang lain. Yang ketiga, sebagai individu ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka, jadi ada peningkatan nilai karakter yang bagus. Iya. Jadi yang tadinya misalnya malas sholatnya cuma di rumah, begitu azan datang ke masjid karena takut sholat rumah. Ya, jadi kita guru juga harus juga mengambil hikmah dari bahwa kejadian ini kita mengalami proses ini, ya, dan kemudian ada pengalaman dari sini. Nah itu yang akan kita mampu menyesuaikan diri di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai guru di SMK Negeri 1 Pacet. Nah saya closing statementnya kita ingin berubah Pak ya. Jadi setiap hari harus berubah apapun, sedikit gitu ya, tidak perlu banyak. Kalau kemudian untuk berubah kita harus mau belajar dan berkarya.
Jadi saya teringat dengan salah satu pernyataan Bu Kepala ketika acara kemarin Bu, kita harus tetap berdoa ya, kalau kita harus tetap berdoa. Kalaupun doa kita mungkin belum dikabulkan, mungkin itu berasal dari kesalahan kita. Dan jika dikabulkan ya mungkin memang ada doa yang terjawab. ada doa dari mana saja yang kita siap, itu luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir Pak Budi, silakan. Oke, terima kasih Pak Fajar, bagi rekan aku semuanya, walaupun gempa sudah berlalu hampir 2 bulan, tapi kondisi sekolah kita masih ke dalam proses perbaikan. Mari kita tetap harus semangat belajar karena SMK itu bisa, SMK itu hebat. Hebat. Tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Budi, Sobat Pasti dan juga anak-anak kami semua, tetap belajar, tetap semangat belajar, kita bisa, kita hebat. Nah, demikian tadi barangkali obrolan bincang kita tentang pembelajaran masa gempa di SMK yang 1 Pacet episode kali ini, dan nantikan episode selanjutnya dari podcast Pacet SMK yang 1 Pacet Training of Education. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampes.